Pilih mana? Paris atau KKJ? Dan saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video reaction ya, yang dimana requestnya dari Melia Yuniati. Mas Denny, tolong bahas sparring boxing Paris, salam dari Binjai. Salam. Nah, sebelumnya selamat untuk Paris Fernandes ya, yang telah memenangkan pertandingan celebrity fight boxing antara Paris Fernandes melawan Jackson Carmela ya. Seru, dari awal-awal mereka belum bertemu mungkin sedikit agak panas pembahasan di TikTok, sampai penimbangan berat badan juga mereka hampir baku hantam ya, tapi ini mungkin bahasa marketing saja supaya mungkin lebih rame ya. Takut dia jalanin. Aslinya mereka tuh saya yakin orang-orang baik, dan ketika bertemu asli pasti berteman, ngobrolnya baik dan asik ya. Tapi ketika di fight memang harus gitu, harus menjatuhkan mental lawan. Nah, sebelum mereka bertanding di Hollywood di fight celebrity ini, mereka diajak challenge dulu oleh Celos, yaitu challenge pukulan terkuat di bumi ya, yang dimana hadiahnya 100 juta apabila bisa memenangkan challenge tinju tersebut. Jadi skornya siapa yang paling tinggi, sistem gugur. Misalkan ada berapa orang, yang paling kecil gugur, terus digugurin terus sampai babak final. Nah, di 100 juta ini saya juga di DM oleh Celos langsung tanpa mengikutin challenge-nya beliau. Jadi Celos sendiri DM saya untuk mengikutin challenge pukulan terkuat di bumi ya. Saya sebenarnya bangga. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa dan saya bukan spesialis di pukulan, dan pukulan saya nggak kuat, tapi saya diajak langsung oleh Celos. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak bisa datang karena saya punya tanggung jawab lagi bawa atlet pertandingan. Sebenarnya ikut ke sana itu sangat menarik dan sangat ingin sekali ke sana ya. Bisa bertemu teman-teman di sana, di Jakarta. Menang kalah urusan belakang ya, apalagi 100 juta itu sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Ya, tapi saya lebih mementingkan tanggung jawab kepada adik-adik saya. Mungkin di next kesempatan saya bisa ikut juga challenge pukulan terkuat di bumi bersama Celos. Tapi terima kasih buat Celos ya, sudah mengajak saya untuk challenge tersebut ya. Saya nggak tahu dia melihat saya dari mana, padahal saya bukan siapa-siapa. Ya, semoga next kita bisa bertemu sama Celos dan kawan-kawan di sana untuk ikutin challenge pukulan terkuat di bumi. Wah, itu yang dimenangkan kemarin itu oleh KKJ atau Jackson Carmela ya. Dia dapat 100 juta. Wah, luar biasa. Sangat menarik sekali ikut sana, main pukulan, menang, dapat 100 juta. Aduh, ya mungkin semua udah ada rezekinya masing-masing ya. Tapi di sini saya memang punya tanggung jawab buat bawa adik-adik tarung, adik-adik bertanding di Palembang sini. Ya, semoga next kesempatan bisa bertemu ya. Pukulan di sana teman-teman semuanya keras, terlatih, stabil ya. Paris Fernandes atau Paris Binjai itu sebenarnya keras, cuman pada saat di sebelum masuk semifinal sebelum masuk semifinal, pukulan dia itu paling rendah di antara yang lain, padahal di awal-awal dia keras, stabil. Nah, memang di sini yang saya lihat KKJ atau Jackson memang pukulannya stabil ya, secara atlet memang terlatih dan dia masih berlatih terus, memang powernya oke. Jackson oke, keren loh. Nah, kita bahas lagi masalah pertandingan boxing antara Jackson sama Paris Fernandes ya. Menurut saya pertandingan di Hollywood ini sangat seru dan menarik ya untuk mengangkat boxing lagi. Sebelum pertandingan mereka, saya juga menonton pertandingan
selebriti juga antara Aldi Taher dengan Vicky Prasetyo. Dan di sini saya melihatnya lucu dan seru ya, sampai Aldi Taher tuh keluar ya. Memang ketika orang mau ikut bertanding, persiapan harus siap dari segi stamina ya. Jujur kalau saya dalam kondisi saya seperti ini disuruh tanding apapun, tanding silat ya, apalagi boxing, saya nggak punya skill dan pasti saya kalah kalau boxing ya. Cuman kalau misalkan di ranah silat, kalau memang pertandingan yang sesungguhnya, saya pasti KO juga oleh napas. Jadi kalau orang bilang, Mas ini kalau ikut pertandingan pasti kalah napas. Iya, karena saya nggak latihan lagi. Kalau saya zaman atlet dulu, ya napas saya kuat. Karena latihan terus. Untuk sekarang saya nggak latihan lagi, memang sudah pensiun bertanding ya. Cuman kalau sparring-sparring ringan dalam waktu yang sebentar masih oke lah ya. Nah, kembali lagi ke topik bahasan pertandingan antara Paris Binjai sama KKJ ya. Sebelum itu ada teman saya Yong Eka bilang sama saya nih, beliau adalah petarung MMA dan juga praktisi boxing, BJJ juga, pokoknya ya MMA lah ya lengkap, tapi basic beliau ini adalah boxing. Dia bilang sama saya, Kak Denny pilih mana, Paris atau KKJ? Dan saya bilang Jackson Carmela itu sudah kita tahu skillnya, juara PON ya. Untuk amatir sampai ke PON itu sulit banget, apalagi sampai juara. Berarti dia sudah atlet pro, atlet hebat. Ya. Sedangkan Paris Binjai pernah juga mengikuti kejuaraan, tapi dia memang spesialis boxing atau tinju. Nah, KKJ ini Muay Thai, yang dimana Muay Thai ini bermain pukul dan tendang, bukan spesifik boxing. Ya. Memang KKJ atau Jackson dia atlet nasional ya, juara nasional dan juga sudah mengikuti event internasional. Sedangkan Paris Fernandes baru berapa kali ikut pertandingan tinju, tapi dia memang atlet tinju juga ya. Dan saya menentukan pilihan saya pada Paris Fernandes, bukan berarti saya tidak percaya sama Jackson. Secara percaya atau tidak, skillnya KKJ atau Jackson sudah terbukti memang dia juara nasional ya. Tapi kenapa saya memilih Paris Fernandes? Karena di sini yang saya lihat adalah pertandingannya ke tinju, ke spesifik. Nah, di sini pernah saya bahas dulu ya. Semua akan bagus pada bidangnya, pada ranahnya masing-masing. Ya, pernah ditampilkan juga ya pertandingan antara juara dunia MMA dengan tinju, yang menang juga tinju ya, sudah banyak ya ditampilkan seperti itu. Jadi semuanya itu akan bagus pada bidangnya masing-masing. Ketika dibalikan begitu juga, misalkan ini Paris Fernandes taruhnya ke ranah Muay Thai atau ada main kaki, saya 100% pegangnya KKJ ya. Tapi di pertandingan antara KKJ sama Paris Binjai boxing kemarin ya, itu masih rame ya, nggak misalkan menang telak atau menang KO oleh Paris, tapi rame. Tapi saya tetap memilih Paris karena apa? Karena itu bidangnya Paris Binjai. Seharusnya Paris Binjai bisa meng-KO-kan KKJ karena kan ranahnya beliau. Tapi untuk KKJ luar biasa, dia bisa mengimbangi Paris Binjai ya. Walaupun dia atlet nasional, bukan kita lihat atlet nasionalnya, tapi dia bermain di ranah tinju ya, di ranah boxing ya. Begitu juga ketika misalkan nih tinju ke MMA, tinju kalau cuman basic tinju aja selesai juga. Ketika MMA main ke tinju, MMA memang full teknik yang diajarkan, tapi tidak spesifik kayak tinju. Tinju dia fokus sama tinju doang. Ya, seperti saya nih, praktisi silat, IPSI ya. Ketika saya bermain di MMA, sudah langsung KO aja. Karena banyak spesifik yang tidak diajarkan seperti main bawah ya. Ketika gitu juga, ketika MMA bermain di ranahnya saya, pasti begitu juga, akan kesulitan juga. Ya, contohnya sparring saya sama Mas Wardi. Ya, Mas Wardi memang orang silat, tapi dia tidak pernah ikutin kejuaraan amatir. Ya, tetap beda skillnya.
Ketika saya main sama Mas Wardi di ranahnya MMA, ya saya habis juga. Karena kita punya, walaupun kita sama-sama silat, kita punya ranah yang berbeda untuk spesifiknya. Nah, jadi semua itu akan bagus pada bidangnya masing-masing. Jadi ya semua punya spesifik, tapi kalau mau lengkap memang ke MMA. Ya, semua akan bagus pada bidangnya masing-masing. Yang pasti jangan diadu-adu lah teman-teman ya. Terus apakah di jalanan ya? Di jalanan kita tidak bisa memastikan. Saya juga tidak pernah membilang misalkan saya ini jago di jalanan, enggak ya. Saya hanya praktisi bela diri pencak silat. Dan itu juga di ranahnya IPSI, bukan silat bebas ya. Gitu juga kalau saya ke silat bebas mungkin agak pusing sedikit ya mainnya apa. Silat bebas ke IPSI juga mungkin agak pusing juga. Walaupun sama-sama silat ya. Tapi apakah kita bisa menyerang kepala? Bisa. Cuman lebih spesifiknya mereka lebih bagus dari kita. Kalau dengan orang awam, ya kita mau mukul, mau nendang kepala ya bisa juga kalau sama orang awam. Cuman kalau sama praktisi bela dirinya, dimanapun ranahnya, ya pasti kita akan kesulitan. Misalkan seperti ada pertandingan atau sparring saya sama taekwondo ya. Ketika saya main ke ranahnya peraturannya taekwondo, saya juga mainnya agak kesulitan. Begitu juga ketika taekwondo bermain sparring ke ranahnya pencak silat, peraturan pencak silat, dia juga kesulitan karena di taekwondo bertanding banyak kaki, nggak main bantingan. Silat ada bantingan. Jadi memang agak sedikit kagok ya. Nah itulah reaction saya. Jadi saya memang dari awal sudah memilih Paris Fernandes karena pertandingnya ranahnya tinju. Tapi kalau misalkan dibalik lagi saya milih Jackson Carmela kalau mainnya Muay Thai. Tapi untuk Jackson keren loh, dia bisa mengimbangin dan memang dia sudah terlatih ya. Tapi yang saya lihat pada saat pertandingan boxing ini ya power pukulan Paris Binjai lebih kelihatan dominan ya. Memang udah berbentuk boxing ya, memang boxing udah terlatih. Sedangkan kalau memang mukul ke apa ya? Yang challenge kemarin itu kan pukulannya bebas. Ya ke ranah masing-masing. Jadi memang power tangan yang diandalkan. Pada saat tandingnya boxing beda lagi tekniknya. Ya gitu juga. Ya pokoknya semuanya seru deh ya. Sukses buat semuanya, buat Paris, buat Jackson ya. Masih muda semua mereka. Paris Fernandes umurnya 23 tahun. Beliau dari Binjai atau Medan, Sumatera Utara. Dan Jackson Carmela juga masih muda ya, 25 tahun dari Papua. Keren semuanya. Pokoknya sukses selalu brother. Terus apa ya? Jaga sportivitas. Setelah bertanding mereka berteman kok. Asik saya lihat. Memang pada saat sebelum bertanding agak dipanas-panasin ya. Itu bahasa marketing biasalah. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.